Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai pada materi mengenai perang Padri. Tentu beberapa dari kalian sudah sering mendengar istilah perang Padri, perang yang terjadi di wilayah Sumatera ya, terutama di wilayah Sumatera Barat. Oke, dan hari ini materi kita akan fokus pada perang Padri. Oke, jadi sebelum kita jauh membahas mengenai bagaimana proses terjadinya perang Padri, tentu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya perang Padri itu. Nah, mari kita bahas apa itu perang Padri. Oke, jadi apa itu perang Padri? Jadi istilah Padri sendiri di sini ada banyak versi yang kemudian mengemuka ke permukaan. Nah, salah satunya itu adalah ada yang mengatakan bahwa Padri itu istilah dalam bahasa Spanyol yang berarti pendeta atau petinggi agama dengan tulisan padre. Ada juga yang beranggapan bahwa istilah padre itu merujuk kepada ulama-ulama atau petinggi-petinggi agama yang menggunakan pakaian putih. Ada juga yang beranggapan bahwa istilah padri itu berasal dari Aceh, di suatu daerah namanya Padri, di mana tempat itu adalah tempat orang-orang yang akan berangkat ke tanah suci. Mereka mulai berangkat dari tempat itu. Nah, namun sekali lagi itu hanya sebuah versi-versi yang kemudian mengemuka ke masyarakat. Yang jelasnya istilah ini banyak orang yang menegaskan bahwa Padri itu adalah pemimpin atau petinggi agama di Tanah Minang di wilayah Sumatera Barat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh bahas mengenai perang Padri, kita lihat dulu di mana sih sebenarnya wilayah pertempuran perang Padri itu. Jadi perang Padri itu terjadi di wilayah Sumatera Barat, terutama di sekitar daerah Kerajaan Pagaruyung. Waktu itu di sini di daerah sekitaran Bukit Tinggi, di sana pernah berdiri suatu kerajaan namanya Kerajaan Pagaruyung. Nah, disitulah tempat perang Padri ini pecah saat itu. Terjadi di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Oke, jadi perang Padri itu sebenarnya adalah perang saudara ya. Jadi perang Padri awalnya adalah perang saudara yang kemudian berubah menjadi perang kolonial. Nah, awalnya perang Padri itu hanya melibatkan dua golongan saja. Yang pertama adalah golongan adat di Tanah Minang yang identik dengan pakaian kehitamannya mereka. Yang kedua adalah golongan Padri yang identik dengan pakaian putihnya mereka. Jadi ini salah satu ilustrasi golongan kaum Padri atau golongan kaum ulama saat itu. Jadi perang Padri sebenarnya adalah perang saudara yang kemudian nanti berubah menjadi perang kolonial. Nah, sebenarnya apa yang membuat perang ini berubah menjadi perang kolonial padahal awalnya cuma perang saudara? Oke, mari kita lihat bagaimana latar belakang dari perang Padri itu. Oke, jadi latar belakang perang Padri. Jadi seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa perang Padri itu adalah perang antara dua golongan ya awalnya, yaitu golongan adat dan juga golongan kaum ulama atau golongan Padri. Nah, di sini kita bisa lihat latar belakangnya berawal dari kebiasaan kaum adat di Kerajaan Pagaruyung yang bertentangan dengan Islam. Jadi golongan adat di Kerajaan Pagaruyung adalah orang-orang yang sebenarnya sudah Islam, tetapi adat kebiasaannya mereka tetap pertahankan, dan semua adat-adat itu bisa dikategorikan bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mereka tetap menjalankan syariat-syariat Islam, namun tetap juga menjalankan adatnya mereka yang kemudian bertentangan dengan ajaran Islam, seperti meminum minuman keras. Mereka tetap laksanakan itu meskipun itu sudah jauh ada sebelum Islam masuk di Tanah Minang atau di Kerajaan Pagaruyung. Ya, jadi seperti minum minuman keras, kemudian berjudi. Dan tentu yang paling terkenal di sana adalah ya mengadu ayam atau sabung ayam. Ini sangat terkenal di
wilayah kerajaan Pagaruyung saat itu. Ya, jadi hal itu semakin diperparah dengan pulangnya 3 orang haji dari Mekah. Jadi ada 3 orang Minangkabau yang kemudian pernah berangkat haji dan akhirnya mereka kembali dari Mekah pulang ke Tanah Minang di tahun 1803. Mereka adalah Haji Miskin, kemudian Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga orang ini kemudian melihat bahwa orang-orang di Tanah Minang, terutama di kerajaan Pagaruyung, itu mereka masih menjalankan adat-adat mereka yang bertentangan dengan Islam, seperti sabung ayam dan juga meminum minuman keras itu. Nah, disinilah kemudian golongan 3 orang ini, pemimpin agama ini, yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah kaum Padri, itu berkeinginan untuk memurnikan ajaran agama Islam di kerajaan Pagaruyung. Jadi mereka ingin memurnikan ajaran Islam di sana tanpa adanya lagi adat yang berlaku di sana. Jadi mereka mau menghilangkan sabung ayam, kemudian yang jelasnya menghilangkan perilaku-perilaku adat yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka berkeinginan untuk memurnikan ajaran agama Islam. Nah, selain itu perbedaan juga terjadi antar keduanya, di mana tentang warisan, di mana kaum adat berpaham matrilinear terhadap warisan. Jadi matrilinear itu maksudnya adalah kalau kita menjelaskan secara bahasa, matrilinear itu artinya adalah menurut garis ibu, artinya anak perempuan mendapatkan warisan lebih banyak. Jadi kaum adat itu beranggapan dengan paham matrilinear bahwa golongan wanita atau anak perempuan akan mendapatkan harta warisan lebih banyak. Nah, sementara golongan padri atau golongan ulama, 3 orang ini tadi, itu kemudian menganut paham patrilinear, yaitu anak laki-laki yang sebenarnya mendapatkan warisan lebih banyak. 2 pandangan inilah yang kemudian menjadi perbedaan-perbedaan yang kemudian melahirkan perang padri, melahirkan pertentangan antar kedua golongan ini. Jadi sebenarnya inilah yang kemudian awalnya terjadi, di mana kedua golongan ini kemudian bertentangan karena mereka sama-sama ingin mempertahankan apa yang mereka yakini, di mana kaum adat berkeinginan tetap mempertahankan keyakinan mereka bahwa memang mereka Islam, tapi adat tetap harus dijalankan. Sementara kaum padri berkeinginan untuk memurnikan ajaran agama Islam di tempat itu, sehingga akhirnya ya pecahlah perang antar keduanya. Oke, selanjutnya kita lihat tahapan perang padri. Oke, jadi untuk tahapan perang padri sebenarnya ada banyak versi yang beredar di buku-buku sejarah, beredar juga di internet. Nah, nanti kita di sini akan bahas beberapa kemudian tahapan perang padri itu. Jadi di sini kita membagi perang padri menjadi 3 tahap ya. Tahap yang pertama adalah ketika kaum adat menghadapi kaum padri di tahun 1803 sampai 1821. Jadi ini adalah tahap pertama, di mana saat itu kaum adat berseteru dengan kaum padri dari tahun 1803 sampai 1821. Nah, setelah itu kita berpindah di tahap kedua. Di tahap kedua nantinya, pada tahap ini kaum adat kemudian sudah mendapat bantuan dari Belanda. Jadi kaum adat bekerja sama atau berafiliasi dengan Belanda untuk menghadapi kaum padrinya. Ini terjadi di tahun 1821 sampai 1830. Kaum adat dan Belanda menghadapi kaum padri. Nah, setelah itu di tahap yang ketiga, yaitu pada tahap ini Belanda menghadapi kaum padri dan kaum adat. Di sini Belanda kemudian yang tadinya bersama-sama dengan kaum adat itu kemudian hanya menyisakan mereka sendiri, hanya menyisakan Belanda sendiri, dan Belanda kemudian harus menghadapi kaum padri dan kaum
adat yang telah menyatukan kekuatan, dan ini terjadi pada periode tahun 1831 sampai 1837. Ini adalah 3 periode perang Padri yang akan kita bahas nantinya. Oke, jadi kita bahas yang pertama, ketika golongan adat berseteru dengan golongan kaum Padri. Oke, jadi ini semua bermula dari ketika Haji Miskin ya, dari yang merupakan 3 ulama yang kemudian baru pulang dari Mekah. Dia membakar balai milik kaum adat yang biasa digunakan untuk sabung ayam. Jadi dia membakar itu, dan itu tentunya menyulut kemarahan kaum adat, sehingga betul-betul membuat perselisihan antar kaum adat dengan kaum Padri. Nah, keinginan 3 orang ini, Haji Miskin, Haji Pioban, dan 1 orang tadi yaitu Haji Sumanik, untuk memurnikan ajaran Islam, itu kemudian terbantu dengan terbentuknya Harimau Nan Salapan. Jadi Harimau Nan Salapan ini adalah golongan ulama-ulama yang sebelumnya telah ada di Tanah Minang. Jadi Harimau Nan Salapan itu dipimpin oleh 8 orang ya, sesuai dengan namanya, di mana Harimau Nan Salapan ini terdiri dari 8 orang. Harimau Nan Salapan dipimpin oleh Tuanku Nan Rence, kemudian di dalamnya ada juga Tuanku Pasaman, kemudian ada Tuanku Rao, kemudian Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mangiangan, kemudian Tuanku Pandari Sikek, dan juga Tuanku Barumun. Jadi mereka tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Nah, Harimau Nan Salapan ini kemudianlah yang berafiliasi atau bergabung dengan bisa juga kita katakan sebagai menyatukan kekuatan dengan 3 orang tadi, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Nah, jadi gabungan dari keduanya inilah yang kemudian kita kenal dengan golongan kaum Padri atau petinggi-petinggi agama dalam bahasa Spanyol ya, petinggi agama, atau berarti pendeta ataupun petinggi agama ya. Jadi kita pakai petinggi agama Islam karena mereka adalah golongan-golongan orang Islam. Jadi terbentuknya Harimau Nan Salapan yang kemudian berafiliasi atau bergabung dengan 3 orang tadi membuat kekuatan dari kaum Padri ini bertambah. Nah, di sini setelah Harimau Nan Salapan terbentuk, jadi mereka mencoba menyerukan dengan baik, mereka mencoba membujuk dengan baik kaum adat. Nah, jadi mereka menemui raja dari kerajaan Pagaruyung saat itu, yaitu Sultan Arifin Muningsya. Nah, akhirnya kaum Padri menyerukan agar Sultan Arifin Muningsya menghentikan kegiatan-kegiatan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi Sultan Arifin Muningsya kemudian menolak dan berdalih akan tetap melanjutkan adat yang sudah lama berlaku di Tanah Minang jauh sebelum Islam itu datang. Nah, akhirnya tentu ini menyulut kemarahan dari kaum Padri yang kemudian juga begitu ingin memurnikan ajaran Islam di Tanah Minang saat itu. Nah, akhirnya serangan pertama dari kaum Padri terhadap kaum adat itu terjadi di tahun 1815 di bawah pimpinan Tuanku Pasaman. Mereka menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di daerah Koto Tengah ya, menyebabkan Sultan Arifin Muningsya ini kemudian menyingkir dan melarikan diri. Nah, jadi saat itu kerajaan Pagaruyung dalam serangan ini di tahun 1815 membakar kerajaan Pagaruyung saat itu, sehingga hanya menyisakan puing-puingnya saja di tahun 1815. Nah, sisa kebakaran ataupun sisa dari kerajaan Pagaruyung itu digambarkan dalam catatan Raffles yang berangkat tahun 1818. Jadi ketika Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Nusantara saat itu karena Inggris yang berkuasa, itu pernah melakukan kunjungan ke wilayah Pagaruyung di tahun 1818, di mana Raffles menyaksikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa di kerajaan Pagaruyung kecuali reruntuhan-reruntuhan istana yang telah dibakar habis. Nah, tentunya Raffles dalam tulisannya
menyebutnya sebagai pemandangan yang mengerikan dari kerajaan Pagaruyung yang sudah tidak tersisa lagi saat itu. Nah, jadi betul pembakaran terhadap kerajaan Pagaruyung terjadi dan diperkuat dengan catatan Raffles ketika dia berkunjung ke sana dan tidak lagi melihat istana Pagaruyung, yang tersisa hanya reruntuhan-reruntuhan dari istana itu saja. Nah, itulah tahap 1, di mana pada tahap ini kaum Padri membumi hanguskan istana Pagaruyung milik dari kaum adat. Nah, kita bahas pada bagian kedua, kita masuk pada tahap kedua, di mana kaum adat bersama dengan Belanda menghadapi kaum Padri. Oke, jadi pada tanggal 21 Februari 1821, ya, jadi golongan adat saat itu yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar, ya, jadi mereka sebenarnya tidak tahu kemana pemimpin mereka. Jadi kaum adat sebenarnya tidak tahu di mana Sultan Arifin Muningsya melarikan diri, sehingga saat itu karena mereka sudah terdesak dalam perang Padri, akhirnya kaum adat yang diwakili oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar itu kemudian meminta bantuan kepada Belanda, dan itu terjadi pada tanggal 21 Februari 1821, dan Belanda mengiyakan untuk membantu kaum adat. Nah, di sini Belanda beranggapan bahwa ketika kaum adat meminta bantuan, artinya kaum adat sudah bersedia untuk menyerahkan wilayah Tanah Minang kepada mereka. Nah, di sini kemudian akhirnya Belanda menyetujui untuk membantu kaum adat dengan syarat bahwa nantinya wilayah Pagaruyung menjadi milik dari Belanda jika mereka berhasil mengusir kaum Padri dari wilayah Tanah Minang. Nah, di saat yang bersamaan saat itu, Tuanku Nan Renceh, salah satu pemimpin dari Harimau Nan Salapan tadi, itu kemudian menunjuk seorang Muhammad Sahab sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di wilayah Bonjol. Dan Muhammad Sahab itu sebenarnya adalah ini. Nah, kita tidak asing dengan wajah ini. Dia kita kenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Jadi sebenarnya dia punya nama asli Muhammad Sahab. Jadi awalnya Tuanku Nan Renceh ya meminta Muhammad Sahab atau menunjuk Muhammad Sahab untuk bertindak sebagai imam ataupun pemimpin bagi kaum Padri di wilayah Bonjol, sehingga melekatlah nama Imam Bonjol atau Tuanku Imam Bonjol terhadap Muhammad Sahab. Dan tentu hari ini kita lebih mengenal istilah nama Tuanku Imam Bonjol ketimbang Muhammad Sahab, dan itulah penamaan asli dari Tuanku Imam Bonjol. Nah, di sini di saat yang bersamaan tadi ditunjuklah Muhammad Sahab, dan Belanda pun juga sudah mulai datang di wilayah kerajaan Pagaruyung. Hasilnya Belanda berhasil memukul mundur kaum Padri dari Pagaruyung, dan Belanda mendirikan benteng-benteng di wilayah sekitar kerajaan Pagaruyung, yaitu benteng Van der Keplen di Batu Sangkar dan juga benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Kita lihat benteng Van der Keplen dulu ya. Oke, jadi ini adalah benteng Van der Keplen, benteng yang sengaja dibangun Belanda untuk memperkuat pertahanan mereka menghadapi golongan Padri yang sebelumnya mereka usir ketika mereka berhasil datang ke Tanah Minang. Nah, ini adalah ya gerbang awal kalau kita mau masuk ke benteng Van der Keplen, dan ini adalah bagian dalam ya kalau kita berada dari dalam benteng. Nah, dan ini nampak bagian dalam dari benteng itu, benteng Van der Keplen. Oke, jadi selain membangun benteng Van der Keplen, Belanda juga memperkuat pertahanan mereka dengan membangun benteng atau Fort de Kock di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, jadi mereka membangun benteng Fort de Kock.
Nah, jadi ini adalah gerbang awal kalau kita ke benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Ya, kemudian ini di bagian dalam dari benteng itu, di bagian dalam benteng Fort de Kock. Nah, ini adalah salah satu meriam yang berada di dalam benteng Fort de Kock. Dan ini kalau kita datang, kita akan disambut dengan tulisan benteng Fort de Kock. Ini adalah bagian tengah dari benteng Fort de Kock itu. Ada bangunan di tengahnya sebagai bangunan tempat pengintai saat itu. Dan ini ada sedikit prasasti yang menggambarkan benteng Fort de Kock ya. Di sini tertulis benteng Fort de Kock didirikan oleh Kapten Bauer tahun 1825 di atas bukit Jirek, negeri Bukit Tinggi, sebagai kubu pertahanan pemerintah Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu Baron Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan de Puppen dan wakil gubernur jenderal pemerintah Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi ini menjadi benteng Fort de Kock. Oke, jadi dua benteng ini didirikan, salah satunya tadi benteng Fort de Kock dan benteng Van der Capellen. Jadi penamaan benteng Van der Capellen sendiri itu diambil dari sosok Van der Capellen yang saat itu menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di Nusantara. Nah, jadi Belanda semakin kuat di wilayah Sumatera Barat ketika mereka berhasil mendirikan dua benteng ini. Tetapi kemudian mereka mencoba untuk mengadakan perjanjian dengan kaum Padri dengan maksud agar perselisihan dengan kaum Padri itu segera berakhir, karena setelah kaum Padri dipukul mundur dari Pagaruyung, kaum Padri tidak menyerah. Mereka tetap berusaha untuk terus mendesak Belanda yang sudah bergabung dengan kaum adat. Nah, di sini untuk menyelesaikan hal itu, Belanda kemudian mengadakan yang namanya Perjanjian Masang di tahun 1824. Jadi perjanjian Masang ini terjadi tahun 1824 dengan isi di mana kedua belah pihak sama-sama melindungi lancarnya perdagangan. Kemudian kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan peperangan. Jadi ini sebenarnya adalah perjanjian untuk menghentikan peperangan antara kedua belah pihak yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, di sini juga Belanda menegaskan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan agama penduduk. Nah, namun ternyata di tahun 1825 ya, tepatnya 15 November, kembali disepakati Perjanjian Padang. Nah, jadi sebenarnya Perjanjian Padang ini merupakan siasat Belanda, karena pada tahun 1825 di Pulau Jawa terjadi perlawanan dari Pangeran Diponegoro yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah Perang Diponegoro, yang kemudian ternyata memecah perhatian Belanda menjadi dua arah, yaitu untuk Jawa dan Sumatera. Nah, tentunya Belanda ingin mengkonsentrasikan perhatiannya di Jawa karena Perang Diponegoro baru saja terjadi dan mereka mencoba untuk memfokuskan perhatiannya di sana. Belanda kemudian akhirnya mengadakan perjanjian lagi dengan kaum Padri di daerah Padang, perjanjian perdamaian atau gencatan senjata itu kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Padang. Jadi sebenarnya ini adalah siasat Belanda supaya mereka bisa fokus menarik pasukan dari Sumatera ke Jawa untuk memfokuskan perlawanan Pangeran Diponegoro yang bisa dikatakan cukup heroik saat itu, bahkan mungkin bisa dikatakan juga lebih menguras energi. Nah, karena itu diadakanlah Perjanjian Padang tanggal 15 November 1825. Nah, isi perjanjian Padang diantaranya yaitu kedua belah pihak tidak akan saling menyerang ya, karena memang ini adalah perjanjian perdamaian. Kemudian nantinya Belanda secara bertahap akan melarang praktek adu ayam di wilayah Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kemudian juga Belanda mengakui kekuasaan kaum Padri di beberapa daerah seperti di Batu Sangkar, dan juga Belanda menjamin
pelaksanaan sistem agama di daerah yang dikuasai oleh kaum Padri. Dan juga kedua belah pihak, baik kaum Padri dan juga Belanda, akan bersama-sama melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Sumatera Barat saat itu. Nah, jadi sembari ada kesepakatan untuk menghentikan perang, ternyata pemimpin dari kaum Padri saat itu, ya, Tuanku Imam Bonjol ini, itu mencoba untuk melakukan pendekatan kembali dengan kaum adat, untuk menarik kembali kaum adat sehingga mereka bisa bekerja sama untuk menghadapi Belanda. Padahal sebenarnya kaum adat sudah bergabung dengan Belanda untuk menghadapi kaum Padri. Di sini Tuan Imam Bonjol kemudian ternyata berhasil membujuk kaum adat untuk bergabung dengan mereka, namun kaum adat sekali lagi belum betul-betul mau bergabung karena mereka sudah bersepakat dengan Belanda, atau mereka sudah bergabung dengan Belanda. Nah, di sini selama periode gencatan senjata itu, Imam Bonjol yang mencoba untuk memulihkan dan merangkul kaum adat sehingga muncul kompromi di antara keduanya yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, yang mewujudkan konsensus atau kesepakatan antara kaum adat dengan kaum Padri, kesepakatan bersama yang dikenal dalam bahasa Minang adat Basandi Syarak, syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minang berlandaskan agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Disinilah kemudian kaum Padri dengan kaum adat sedikit mulai menjalin kerjasama, meskipun di sini kaum adat tetap menjalin kerjasama juga dengan Belanda. Nah, di sini Tuanku Imam Bonjol dengan kemampuan diplomatiknya atau kemampuan perundingannya, dia berhasil membujuk beberapa orang kaum adat untuk mau bergabung dengan kaum Padri menghadapi Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui, 1825 tadi meletus perang Diponegoro, di mana Belanda sudah berfokus di wilayah Jawa di perang Diponegoro, sementara saat itu di wilayah ini, di wilayah Bukit Tinggi Sumatera Barat, sedang terjadi gencatan senjata antar keduanya. Meskipun begitu, kedua belah pihak tetap berusaha untuk menjaga diri sebaik-baiknya dan selalu siap apabila suatu saat terjadi peperangan mendadak yang tidak diharapkan. Nah, walaupun isi perjanjian Padang itu sekurang-kurangnya merupakan suatu jaminan untuk tidak mengadakan peperangan dalam waktu yang singkat, tetapi suasana tetap tegang saat itu antara kedua belah pihak ini, karena bisa saja sewaktu-waktu baik itu golongan Padri maupun golongan adat yang berafiliasi bergabung dengan Belanda itu mengadakan serangan secara tiba-tiba. Nah, oke, kita lihat tahap ketiga dari perang Padri, yaitu tahap ketika Belanda seorang diri menghadapi kaum Padri yang sudah bergabung dengan kaum adat, dan ini terjadi tahun 1831 sampai 1837. Jadi perang Diponegoro yang berakhir 1830, yang berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro yang kemudian diasingkan ke Manado, membuat Belanda akhirnya mulai berfokus. Jadi setelah perang Diponegoro selesai, Belanda mulai fokus di perang Padri. Jadi setelah Diponegoro berhasil ditangkap, beberapa pasukan Belanda akhirnya dikirim kembali ke wilayah perang Padri dan mereka fokus di sana. Nah, di sini setelah perang Padri kembali dimulai, setelah Belanda kembali mengirim pasukannya ke wilayah Padri, Belanda melihat ada satu komoditas penting yang sangat diidam-idamkan oleh Belanda, yaitu wilayah kopi. Di sana mereka melihat wilayah Tanah Minang itu sangat cocok untuk ditanami kopi, dan di sana juga sudah ada tanaman kopi yang sudah sangat besar penanamannya, sehingga di sini Belanda berniat untuk menguasai komoditas
perdagangan kopi di Tanah Minang. Nah, inilah yang kemudian tidak disukai oleh kaum adat. Akhirnya kaum adat membulatkan tekad untuk bergabung dengan kaum Padri tahun 1831, setelah sebelumnya telah ditawari oleh Tuanku Imam Bonjol ketika terjadi gencatan senjata pada tahap kedua tadi. Nah, di sini kemudian kaum adat akhirnya memutuskan bergabung dengan Padri tahun 1831, sehingga di sini Belanda seorang diri menghadapi kaum adat dengan Padri yang telah menyatukan kekuatan tahun 1831. Nah, beginilah penggambaran saat itu di mana Belanda seorang diri menghadapi golongan adat maupun kaum Padri yang sudah menyatukan kekuatan. Namun sekali lagi, karena bisa dikatakan ini sudah terlambat penyatuan kekuatan antara kaum Padri dengan kaum adat, ya, Belanda yang sudah bahkan membuat benteng Fort de Kock dengan benteng Van de Kepelen, itu menegaskan bahwa sebenarnya mereka sudah kuat pertahanan mereka di wilayah Sumatera Barat, terbukti dengan sudah mendirikan 2 benteng tadi. Nah, sehingga dapat dikatakan sebenarnya penyatuan kekuatan antara kaum adat dengan kaum Padri ini terlambat karena Belanda sudah terlanjur masuk di wilayah Sumatera Barat dan bahkan mendirikan benteng pertahanan di wilayah Batu Sangkar di wilayah juga Bukit Tinggi. Nah, akhirnya meskipun begitu, kaum adat dengan kaum Padri yang sudah menyatukan kekuatan itu tetap menggempur Belanda yang tetap berniat untuk menguasai komoditas kopi di wilayah Tanah Minang. Nah, di sini kemudian penyerangan Belanda berfokus pada pertahanan terakhir. Jadi pertahanan terakhir kaum adat dan juga kaum Padri itu terjadi di wilayah Bonjol, ya. Di sana kemudian didirikan benteng Bonjol, ya. Kurang lebih penggambaran benteng Bonjol itu seperti ini, ya. Penggambarannya seperti ini. Di sana pun kita bisa melihat, ya, beginilah penggambaran Bukit Bonjol itu yang berada di daerah ketinggian karena memang berada di daerah Bonjol. Nah, di sana kemudian Belanda memfokuskan penyerangan mereka di wilayah Bonjol dimulai dari tahun 1833, di mana Van den Bosch, ya, kalau kalian masih mengingat materi tanam paksa, Van den Bosch berniat untuk menguasai benteng Bonjol, dan kemudian akhirnya mereka di tahun 1834 melakukan pembukaan akses ke Bonjol. Mereka mencoba mencari jalan ke wilayah tanah Bonjol, dan akhirnya 1835 operasi militer ke Bonjol pun dilakukan, namun gagal untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya di bulan Oktober 1837 Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Nah, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Namun ternyata ini hanyalah tipu muslihat Belanda. Ternyata di daerah Palupu ketika Imam Bonjol diajak untuk berunding, ternyata dia ditangkap. Nah, akhirnya setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, perlawanan perang Padri pun dianggap sudah selesai karena tidak ada lagi pemimpinnya. Dan memang setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, perlahan namun pasti wilayah Bonjol, ya, wilayah Bonjol itu, benteng Bonjol ini berhasil dikuasai oleh Belanda setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Nah, sejak saat itulah di tahun 1837 wilayah Sumatera Barat resmi menjadi milik pemerintah kolonial Hindia Belanda, resmi menjadi milik Belanda setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap di daerah Palupu, yang awalnya mereka untuk berunding, namun ternyata itu hanya siasat Belanda. Nah, jadi berakhirlah perang Padri di tahun 1837 ditandai dengan dikuasainya wilayah Sumatera Barat secara penuh oleh Belanda, yang ditandai dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Jadi Tuanku Imam Bonjol setelah ditangkap, ia kemudian diasingkan ke daerah Jawa Barat di daerah Cianjur, lalu kemudian dipindahkan lagi ke Ambon, dan terakhir dipindahkan di wilayah Minahasa, yang sekarang mungkin kita kenal daerah Manado, ya, sekitaran daerah Manado. Ya, jadi dia wafat di daerah Minahasa dalam pengasingannya dalam umur kurang lebih 92 atau 94 tahun. Jadi Tuanku Imam Bonjol meninggal di Minahasa dalam pengasingan. Nah, jadi kalau kita mau mengibaratkan apa yang terjadi saat itu antara
dalam perang Padri ini kita bisa mengisyaratkannya seperti dua meriam ini. Nah, di sini kita menganggap ini adalah golongan kaum Padri, dan kita menganggap bahwa ini adalah golongan kaum adat. Kedua golongan ini kita ibaratkan suatu meriam yang sama dan dua meriam yang serupa, tapi kemudian mereka dipisahkan oleh sebuah tembok besar, dan itulah yang kita mungkin bisa menganggapnya sebagai Belanda. Jadi mereka sebenarnya adalah golongan adat dengan golongan Padri, sebenarnya adalah dua golongan yang sama-sama berasal dari tanah Minang, tapi kemudian dipisahkan oleh Belanda karena salah satu di antara mereka itu kemudian meminta Belanda untuk membantu mereka menghadapi salah satunya, di mana kaum adat meminta Belanda untuk bergabung bersama dengan mereka untuk menghadapi kaum Padri. Nah, namun kemudian nantinya ternyata kaum adat akhirnya bergabung juga dengan Padri untuk menghadapi Belanda. Namun itu sudah terlambat karena Belanda sudah terlanjur menanamkan penguasaannya di wilayah Sumatera Barat dengan mendirikan dua benteng pertahanan, benteng Fort de Kock dan benteng Van der Keplen, sehingga bisa dikatakan meskipun kedua golongan ini golongan yang kuat, yaitu golongan adat dengan golongan Padri, namun meskipun mereka kuat, tapi Belanda sudah terlanjur menanamkan wilayahnya di Sumatera Barat, sehingga kemudian akhirnya keduanya dipisahkan. Kita mengibaratkan seperti ini, dua meriam yang kemudian dipisahkan oleh sebuah tembok, sebuah plakat besar seperti ini, sehingga mau tidak mau akhirnya wilayah Sumatera Barat dikuasai juga oleh Belanda di tahun 1837, ditanda dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Jadi itulah materi kita mengenai materi perang Padri. Materinya tidak begitu panjang, namun penuh makna di dalamnya, di mana ada penyatuan kekuatan yang terlambat antar dua saudara yang kemudian terpisah gara-gara perbedaan pandangan maupun perbedaan persepsi. Nah, itulah materi kita mengenai perang Padri. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.